Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Sylvia Ika Octavia dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Yang kemarin yang part 1, sekarang part 2. Kemarin kita hanya ngebahas konsep dan menentukan nilai limit tapi bentuknya tertentu. Sekarang kita ke kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif serta sifat-sifatnya. Ini kemarin sudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Lalu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan menerapkan teorema limit fungsi dalam memecahkan persoalan-persoalan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai limit aljabar bentuk tak tentu dengan beberapa metode penyelesaian. Ini kemarin jabarnya apa? Peta konsepnya. Sebelumnya saya sudah pernah kasih juga. Kemarin kita sampai sini teorema limit. Hari ini kita menentukan nilai limit dengan aljabar, yaitu metode penyelesaiannya ada substitusi, faktorisasi, lalu perkalian dengan bilangan sekawan. Menentukan nilai limit dengan aljabar. Yang pertama, limit berhingga fungsi aljabar. Nah, ini yang pertama bentuk tak tentu 0/0. Jadi jika nilai X sama dengan A, jadi A-nya ini ada angkanya, suatu angka, suatu nilai, disubstitusi langsung ke Fx pada limit X mendekati A dari Fx, lalu diperoleh bentuk 0/0. Ketika disubstitusi, maka Fx-nya perlu diubah bentuknya. Lalu contohnya, misal ya, kalau kemarin disubstitusi ada nilainya, terdefinisi. Tapi kalau ini bentuknya 0/0. Contohnya, limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 per X kuadrat min 3X plus 2. Sekarang kita cek dulu, kita substitusi dulu, nilainya ada gak nih? Bentuknya, tentu bentuknya terdefinisi tidak nih. Nah, kita masukin nih X sama dengan 1, dimasukkan, hasilnya ternyata 0/0. Kalau ketemu 0/0, ini belum jawaban, tapi kita harus ubah dulu fungsinya. Maka ubahnya yaitu dengan cara difaktorkan. Kita lihat atas kuadrat, bawah kuadrat, itu bisa faktor kan? Kita faktorkan. X kuadrat min 1 difaktorkan jadi X min 1 X plus 1. Lalu X kuadrat min 3X plus 2 difaktorkan jadi X min 1 X min 2. Lalu pasti ada yang bisa dicoret nih untuk menghilangkan 0/0-nya ini. Ini coret. Sisanya ditulis masih dalam bentuk limit. Limit X mendekati 1 yaitu X plus 1 X min 2. Nah, setelah itu kalau sudah ada yang dicoret, kita substitusi lagi 1 ke dalam sini. Maka limitnya jadi hilang. Jadi 1 plus 1 per 1 min 2. Hasilnya adalah min 2. Mudah kan ya? Oke, kita coba lagi. Contohnya dalam bentuk akar. Kalau tadi kuadrat, sekarang akar. Sama, jika nilai X sama dengan A, A-nya itu adalah satu nilai, disubstitusi langsung, maka terus diperoleh bentuk 0/0, maka Fx-nya perlu diubah. Contoh 2. Limit X mendekati 16 dengan fungsinya X min 16 per akar X dikurang 4. Nah, coba kita substitusi nih, X sama dengan 16, terdefinisi atau tidak. Saat dimasukkan, hasilnya adalah 0/0, maka kita harus ubah dulu. Kalau akar, cara ubahnya kita rasionalkan atau kali dengan sekawannya. Berarti kita kali dengan akar X plus 4 per akar X plus 4. Ini harus sama. Ini harus sama nih ya, supaya tidak merubah soal. Lalu dikalilah seperti biasa. Kalau ini jangan dikali satu-satu, udah diemin aja. X min 16 akar X plus 4 diemin aja. Ditulis lagi aja. Lalu yang ini baru nih, dikaliin bisa kan? Jadi lebih sederhana, yaitu X min 16. Dari sini pasti ada yang dicoret, karena untuk menghilangkan 0/0 ya. Ini coret,
sisanya tinggal akar X plus 4. Lalu substitusi lagi, jadinya 4 tambah 4 itu 8. Mudah kan ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang bentuk tak tentunya K per 0 dikurang C per 0. Ini juga sama, X-nya itu suatu nilai, disubstitusi ke fungsi. Lalu diperolehlah bentuk yang tadi ini nih, K per 0 dikurang C per 0, maka fx-nya juga perlu diubah. Nah, contoh limit X mendekati 2 dari 1 per X min 2 dikurang 6 dikurang X per X kuadrat min 4. Oke, sorry, ini salah ya. Nah, substitusi X sama dengan 2. Ketika disubstitusi, hasilnya adalah 1 per 0 dan dikurang 4 per 0. Nah, bentuk ini kan ya, bentuk K per 0 min C per 0, maka ini harus diubah dulu fungsinya, bentuknya, dengan cara disamakan penyebutnya. Oke, sekarang kita samakan penyebutnya. Gimana cara nyamain penyebutnya nih? Oke, 1 per X min 2 dikurang 6 min X per X kuadrat min 4. Kalau bisa difaktorin, lebih baik difaktorkan dulu penyebutnya. 1 per X min 2 dikurang 6 min X per X kuadrat min 4 bisa difaktorkan, yaitu X min 2 X plus 2. Nah, lalu kita samakan penyebutnya. Gimana caranya main penyebutnya? Ini fx-nya tulis lagi X min 2, tapi kalau ada yang sama nulisnya sekali aja. Lalu ini kan nggak punya nih, si yang sebelah kiri kita tulis supaya punya, jadi sama. Ini deh, min X min 2 X plus 2, jadinya sama kan ya. Ini dibagi ini, yaitu X plus 2 dikali 1 jadinya X plus 2. Ini tetap sama, kita tulis 6 min X. Lalu karena sama penyebutnya, bisa langsung nih dikurangin, jadinya X ditambah 2 dikurang 6 ditambah X per X min 2 X plus 2. Maaf ya, ini harusnya ada limitnya. Ini harusnya saya tulis limit di sini. X mendekati 2. Ini juga harusnya tulis limit. X mendekati 2. Tuh. Terus sama dengan, berarti ini dijumlah jadinya 2x min 4 per, ini masih ada limitnya, X mendekati 2. Ini saya hapus dulu deh. Limit X mendekati 2 jadinya 2x min 4 per X min 2 dikali X plus 2. Itu ya. Terus lanjut. Oke, lanjut. Tadi ketemu terakhirnya limit X mendekati 2, terus ini 2x min 4 per, terakhir gini ya, saya tulis ulang dulu. Tuh. Lalu kita lihat 2x min 4 itu bisa kita keluarkan 2-nya, jadinya x min 2. Ini jadinya x min 2 x plus 2. Sampai sini ada yang bisa dicoretkan ya, ini sama ini. Maka terakhir limit X mendekati 2 per X plus 2.
Nah, kita substitusi nih X-nya sekarang kalau udah ada dicoret. X-nya ganti 2, jadinya 2 per 2 tambah 2. Sama dengan 2 per 4. Sama dengan setengah. Tuh. Untuk yang K per 0 dikurang C per 0. Oke, selanjutnya limit tak hingga fungsi aljabar. Jadi ini X-nya mendekati tak hingga. Sama, bentuknya juga sama tak tentu. Yaitu ini tak hingga per tak hingga. Jadi jika ada nilai X sama dengan tak hingga, kalian substitusi, terus hasilnya tak hingga per tak hingga, maka si fx perlu diubah bentuknya. Gimana caranya? Yaitu dengan cara membagi suku-suku pada pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Contoh yang pertama. Limit X mendekati tak hingga dari 3x kuadrat min 4x plus 6 per 2x kuadrat plus x min 5 sama dengan berapa? Disubstitusi, X-nya sama dengan tak hingga, masukin nih tak hingga, terus ketemulah tak hingga per tak hingga. Berarti kita harus bagi X dengan pangkat tertinggi. Tuh. Lalu gimana nih caranya? Kita lihat. Atas pangkat tertingginya 2, bawah 2. Berarti yang paling tinggi itu 2. Jadi kita bagi aja. Limit X mendekati tak hingga berarti 3x kuadrat per x kuadrat dikurang 4x per x kuadrat plus 6 per x kuadrat per 2x kuadrat per x kuadrat tambah x per x kuadrat kurang 5 per x kuadrat. Ini bisa dicoret ya. Ini juga bisa dicoret. Ini juga sama, coret-coret. Ini juga coret-coret. Maka dapatlah 3 dikurang. Nah, ini 4 per X kalau tak hingga dimasukin itu adalah hasilnya 0. Itu menurut teorema limit. Waktu itu pernah ada. Teorema limitnya bunyinya gini. Limit X mendekati tak hingga terus K per X pangkat N sama dengan 0. Bunyinya seperti ini. Jadi ini langsung kita bikin 0, belakangnya juga 0. Per 2 tambah 0 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 3 per 2. Gitu. Tinggal dibagi aja. Oke, kita coba lagi contoh kedua. Contoh kedua, bentuknya kita lihat. Pangkatnya beda ya. Disubstitusi hasil tak hingga per tak hingga. Sekarang, yang atas pangkat tertingginya 2, yang bawah pangkat tertingginya 3. Berarti kita ambil yang pangkat tertinggi 3. Semuanya dibagi dengan pangkat 3. Berarti limit X mendekati tak hingga 3x kuadrat per X pangkat 3 min X per X pangkat 3 plus 7 per X pangkat 3 per 2x pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 4x per X pangkat 3 min 6. Ini coret ya. Ini coret. Sisa 2. Ini coret. Ini sisa 2. Lalu ini habis. Nah, maka hasilnya ini 3 per X berarti nanti 0 kurang 0 tambah 0 per 2 tambah 0 kurang 0. Hasilnya adalah 0 per 2. 0 per 2 sama dengan 0. Tuh. Masih contoh bentuk yang kayak gitu juga, tapi ini pangkat yang atasnya lebih tinggi. Contoh ketiga, kalau tadi pangkat yang bawahnya pangkat 3, sekarang gantian. Nah, ini kalau dilihat pangkat tertingginya juga 3. Ini. Berarti semuanya kita bagi dengan pangkat 3. Berarti X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 4X per X pangkat 3 plus 6 per X pangkat 3 per
3x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 2x per x pangkat 3 dikurang 1. Tuh. Sekarang coret-coret dulu. Ini coret tinggal 2, ini juga coret tinggal 2, ini coret tinggal 1. Oke, hasilnya adalah 1 ditambah 0 tambah 0 per 0 tambah 0 min ini bagi x pangkat 3 sama min 0. Hasilnya 1 per 0. Kalau sebenarnya dalam matematika 1 bagi 0 kan tidak terdefinisi ya. Tapi kalau di dalam limit, dalam menentukan nilai limit, 1 per 0 itu adalah tak hingga. Tuh, jadi kalau di dalam limit, kalau ketemu 1 bagi 0, maka langsung tak hingga. Tuh ya. Oke. Nah, dari ketiga contoh itu kita bisa simpulin nih. Jadi kalian kalau misalnya soalnya PG, kalian nggak perlu ngitung, tapi lihat bentuknya aja. Nah, misal M dan N adalah bilangan bulat positif. Lalu limit X mendekati tak hingga, AX pangkat M yang atas pangkatnya M, yang bawah pangkatnya N. Kalau misalnya pangkat yang atas lebih tinggi dari yang bawah, maka hasilnya adalah tak hingga atau min tak hingga. Tuh, kayak tadi yang ini nih. Pangkat yang atas lebih tinggi dari yang bawah, maka hasilnya adalah tak hingga atau min tak hingga. Tergantung soalnya ya. Sekarang kalau M sama dengan N, kalau pangkat atas sama dengan pangkat bawah, maka tinggal A per P. Sama kayak contoh nomor 1. Karena ini pangkatnya sama, maka jadi langsung 3 per 2 A per P. Jadi pangkat yang paling tinggi dibagi. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya pangkat atas lebih kecil dari pangkat yang bawah, pangkat yang ini paling tingginya, M kurang dari N, maka hasilnya sama dengan 0. Seperti yang ini. Contoh nomor 2. Yang atas kan lebih kecil dari yang bawah kan ya, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalian bisa langsung simpulin. Tuh. Lalu ada lagi bentuk tak tentunya tak hingga min tak hingga. Tapi ini pada akhirnya nanti akan menggunakan bentuk yang pembagian kayak tadi. Nah, sekarang bentuknya limit X mendekati tak hingga, akar X plus 1 dikurang akar X min 1. Kalau dimasukkan X sama dengan tak hingga, maka ketemunya tak hingga min tak hingga. Jadi kita harus merubahnya. Dengan cara apa? Kali sekawan. Kalau akar. Ini tulis dulu ya. X min 1. Kita kalihin berarti dengan akar X plus 1 ditambah akar X min 1. Bawahnya juga harus sama. X plus 1 ditambah akar X min 1. Maka jadinya ini kali ini jadinya X plus 1 dikurang X min 1. Bawahnya kita tulis. Oke. Jadi limit X mendekati tak hingga, ini kalau dikurang 0, ini 1 dikurang min 1 jadinya 2. Akar X plus 1 akar X min 1. Oke. Nah, ketemunya kayak gini. Maka hasilnya gimana nih? 2 per, kalau dimasukin itu hasilnya adalah 2 per tak hingga ya. Berarti sama dengan 0. Itu kan ya. Nah, ini sama dengan 0. Kayak yang bentuk ini juga sebenarnya. Mendekati tak hingga
0. Ketika X ganti ta hingga, maka jadinya konstanta dibagi ta hingga itu sama dengan 0. Itu di limit ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang contoh kedua, masih sama. Kita coba lagi ya. Setelah dimasukkan ketemu ta hingga min ta hingga, maka kita kalikan sekawan lagi. Berarti kali sekawannya adalah positif. Tuh. Oke, berarti hasilnya adalah 2x plus 1 dikurang x min 1 per, yang ini tetap ya, akar 2x plus 1 ditambah akar x min 1 gitu ya. Oke, dihitung atasnya, maka jadinya x min 1 dikurang min 1 berarti x plus 2 ya, per akar 2x plus 1 ditambah akar x min 1. Kalau ini gimana nih? Kalau ta hingga dimasukin jadinya ta hingga per ta hingga. Kalau ta hingga per ta hingga tadi harus dibagi dengan pangkat tertinggi. Sekarang tinggian mana? Ini pangkatnya 1. Berarti kalau di akar, pangkatnya berapa kalau akar? Setengah. Setengah sama 1 tinggian 1. Maka dibaginya sama pangkat 1. Berarti jadinya x per x ditambah 2 per x per akar 2x. Kalau x masuk ke akar, maka jadinya akar x kuadrat ya kan? X sama dengan akar x kuadrat kan ya? Akar x kuadrat sama dengan x, maka ini jadinya dibagi x kuadrat. Nah, belakangnya karena lebih kecil pasti dia 0 kan, nggak usah. Kita titik-titik aja. Ya, ini juga sama x per x kuadrat. Ini dibagi jadi gini, ini bagi jadi gini. Oke. Ini bagi, maka hasilnya 1 per, ini pasti 0, bawahnya juga 0. 1 per 0 yaitu ta hingga. Itu. Oke, yang ini juga sama. Kita kalikan sekawan. Mana? Yang ini kita kalikan sekawan juga. Limit x mendekati ta hingga. Ini saya tulis dulu. Berarti kalinya dengan positif. Per ini ya. Tuh. Oke. Lanjut, x mendekati ta hingga, ini jadinya x plus 1 dikurang 2x min 1 per, ini kita tulis tetap ya. Oke, lalu kita kurangin yang atas, x dikurang 2x jadinya min x, 1 min 1 jadinya plus 2 per akar x plus 1 terus tambah akar 2x min 1. Ini kalau dimasukin bentuknya ta hingga per ta hingga kan, maka kita bagi dengan pangkat tertinggi lagi. Pangkat tertingginya ada akar x sama x tinggian. Pangkat ini kan, pangkatnya 1. Berarti si x dibaginya.
Kita tulis dibagi X semuanya. Ini kalau dibagi X nya masuk ke dalam akar, maka jadinya X kuadrat. Ini pasti 0 ya belakangnya, karena depan aja udah 0. Ini coret-coret, coret-coret. Maka hasilnya min 1 per ini 0. Maka hasilnya min tak hingga. Nah, dari sini dapat disimpulkan lagi yang tadi. Misal A dan P adalah bilangan positif dan limit X mendekati tak hingga dari akar AX plus B dikurang akar PX plus Q sama dengan L. Maka jika A lebih dari P, maka L sama dengan tak hingga. Yang tadi kalian bisa lihat. Terus jika A sama dengan P, bisa disimpulin L-nya sama dengan 0. Lalu jika A kurang dari P, maka L sama dengan min tak hingga. Oke, sekarang bentuknya kuadrat. Kalau tadi kan pangkatnya 1, sekarang kuadrat. Sama halnya kayak yang biasa, kita kalikan dengan sekawan. Kita kalikan dengan sekawan, maka akar 4x kuadrat. Ini saya tulis dulu lagi. Ketemunya kan tadi tak hingga minta hingga ya. Jadi harus dikali sekawan. Tambah akar x kuadrat min 7x plus 3 per akar 4x kuadrat plus x min 1 ditambah akar x kuadrat min 7x plus 3. Oke, setelah dikali sekawan, hasilnya adalah 4x kuadrat plus x min 1 dikurang x kuadrat min 7x plus 3. Terus bawahnya akar 4x kuadrat plus x min 1 ditambah akar x kuadrat min 7x plus 3. Nah, ini jadinya limit x mendekati tak hingga. Ini kurang jadinya 3x kuadrat. X dikurang min 7x jadinya x plus 8, x plus 7 jadinya plus 8x. Min 1 min plus 3 jadinya min 4. Yang bawahnya tetap. Oke, kalau dimasukin hasilnya x-nya dimasukin tak hingga per tak hingga lagi. Maka kita lihat pangkat tertinggi. Ini pangkat yang atas pangkat tertingginya x pangkat 2. Yang bawah pangkat tertingginya adalah bukan x pangkat 2, tapi x karena ada akarnya. Akar dari x kuadrat berarti x aja kan, berarti pangkat tertingginya tetap x pangkat 2. Semuanya kita bagi dengan x pangkat 2, berarti 3x pangkat 2 per x pangkat 2. Yang ini nggak usah saya bagi ya, karena nanti jadinya 0 nih, karena pangkatnya yang bawah lebih tinggi. Terus ini juga sama, ini saya cuma tulis 4x kuadrat masuk ke akar x kuadrat jadi x pangkat 4. Yang ini juga sama, x kuadrat bagi x pangkat 4. Maka hasilnya adalah ini coret 3 per 0, yaitu tak hingga. Nah, untuk yang pangkat 2 itu juga ada kesimpulannya. Kalau yang depan ini A-nya lebih dari yang P, maka hasilnya tak hingga kayak tadi. Kita lihat nih, A-nya lebih dari P, maka hasilnya tak hingga. Lalu kalau A sama dengan P, masukin B ini dikurang dengan Q dibagi 2 akar A. Kalau A kurang dari P, maka bisa disimpulin L-nya sama dengan min tak hingga. Oke. Materi limit fungsi aljabar sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa tanya langsung ke saya via komen atau WhatsApp saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.